Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ilman Kadori, teman-teman. Langsung saja, ini part kedua dari pembahasan sistem pendukung keputusan atau decision support system dengan metode MABAC, multi attributive border approximation area comparison, atau perbandingan banyak kriteria, perbandingan atribut dengan banyak kriteria, kira-kira seperti itu. Jadi di video sebelumnya, teman-teman kalau yang belum melihat yang part 1 tentang materi mabaknya, bisa lihat di playlist di atas. Kalau sudah, langsung ke video ini lagi. Saya akan berikan gambaran tentang Microsoft Excel-nya. Ini adalah bahasan kemarin. Ini perhitungannya, teman-teman bisa cek lagi di video yang sebelumnya, part 1. Nah, ini Excel-nya, Microsoft Excel-nya. Saya screenshot aja, teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal ya. Jadi ini saya udah gambarkan, saya screenshot. Jadi teman-teman bisa buat sendiri, atau nanti teman-teman bisa ambil contoh Excel-nya di deskripsi video. Jadi saya udah buatkan semuanya. Ini contoh yang kemarin ya, yang kemarin saya berikan. Sebuah perusahaan akan melakukan rekrutmen kerja terhadap 5 calon pekerja untuk posisi operator mesin produksi. Posisi yang dibutuhkan hanya 2 orang. Pendaftarnya ada 5. Jadi ini alternatifnya saya buatkan di Excel-nya. Ini kriterianya, ini bobotnya, ini jenis kriterianya, kemudian ini subkriterianya. Ini subkriterianya nih. Jadi C11 berarti pengalaman kerja, nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 pilihannya. Ini bobotnya. Ini yang kedua yaitu pengalaman. Yang pertama pengalaman, yang kedua pendidikan, kemudian usia, kemudian status, kemudian alamat. Ini tabel hasil penilaiannya. Tabel hasil penilaiannya ada 5, kemudian dibuatkan di tabel. Kemudian kita ke slide berikutnya. Kita langsung masukkan tahapannya, yaitu ada 6 matrik keputusan awal. Nah, ini angka-angkanya kita sama dengan tabel hasil penilaian, hanya menggunakan kode alternatif dan kriteria yang sudah ditentukan. Jadi ini kita tambahkan penjelasannya, ini kriteria kita tambahkan juga. Langsung ke tahapan kedua, normalisasi elemen matrik keputusan awal X. Kita buatkan kriteria 1, 2, 3, 4, 5, max dan minnya ya. Max 11091. Jadi ini didapat dari angka tertinggi atau angka yang paling besar. Kemudian yang bawah min adalah angka yang paling kecil dari nilai-nilai di kriteria tadi. Kita tambahkan jenis benefit, cost, dan cost sesuai nanti kriterianya ada 5. Nah, ini kita bisa masukkan mencari 1, mencari 0,2. Ini silakan teman-teman ketikkan rumus di sel B38 untuk max. Ini max B29 sampai B33, jadi supaya tidak salah. Nanti B29 sampai B33 di sini. Enter, kemudian akan menghasilkan 1. Yang kedua, ketik rumus di sel B39 di sini sama dengan min B29 sampai dengan B33. Enter 0,2. Jenis isi manual sesuai jenis yang dibutuhkan. Jadi ini jenisnya di isi manual. Lakukan copy rumus dengan cara geser ke kanan. Jadi kalau 1 udah ketemu, silakan geser, nanti dia akan membaca sendiri.
Jika rumusnya benar, teman-teman pasti akan tidak error. Yang min juga sama, geser ke kanan sampai dengan ke C5, maka nanti akan muncul angka-angkanya. Kemudian hasilnya adalah ini. Jadi hasil ini kita masukkan rumus di sel B44, misalnya contoh ini. Kita masukkan rumusnya sama dengan if B, nah ini adalah tanda absolut dolar namanya, B absolut atau sel B40 yang absolut. Artinya jika sel B40 ini sama dengan benefit titik koma garis kurung buka B29 dikurangi B dolar 39 atau absolut ya, ini absolut. Jadi teman-teman tinggal masukkan, ngetik manual juga boleh, asalkan nanti posisi selnya sama. Asal nanti posisi selnya sama, atau teman-teman buatnya seperti ini. Atau lagi-lagi nanti teman-teman silakan download untuk mempelajari, sambil dipelajari dengan lihat video ini, file Excel yang sudah saya berikan nanti. Kemudian dilihat rumusnya ya. Lakukan copy rumus dengan cara geser ke bawah kemudian ke kanan. Jadi nanti dengan dapat mencari satu ini kita bisa geser ke bawah kemudian ke kanan, maka akan dapat semuanya. Kira-kira itu teman-teman. Kemudian next, di yang ketiga perhitungan elemen matrik tertimbang, kita masukkan ini diisi manual sesuai bobotnya 0,30, 0,20, 0,20. Ingat jumlahnya 1. Hasilnya adalah kita ketik rumus di sel B56 yang saya lingkari merah, masukkan absolut sel absolut B52 dikali B44 ditambah B absolut B52, enter, maka akan dapat 0,43 ya. Lakukan copy rumus sama ke bawah kemudian ke kanan. Kemudian menentukan matrik area perkiraan perbatasan G, ketik rumus di sel C64, masukkan B56 dikali C64 sama dengan 1 dibagi 5, ini manual ya. C64 sama dengan 1 dibagi 5 karena alternatifnya ada sebanyak 5. Kemudian di yang CB66 0,472 ini silakan masukkan rumus ini ya. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan, kalau belum begitu paham dengan Excelnya ya harus ngikutin ya. Kalau ini kan bintang seperti ini tanda kali ya, bintang seperti ini tanda kali. Yang sel absolut, nah ini pangkat gitu, ini pangkat. Yang sel absolut seperti ini berarti teman-teman juga harus tahu ya. Ini absolut atau kita kasih lambang dolar, kemudian C, kemudian lambang dolar, kemudian 64, berarti dia absolut semua baik di kolom maupun di row ya. C64 semuanya absolut. Jadi seperti ini berarti terkunci ketika nanti misalnya ada digeser, dia tetap di situ. Kemudian yang kelima perhitungan elemen matrik jarak alternatif ya. Ini ketik rumus di sel B72 ini B56 dikurangi B absolut 66, jadi hasilnya negatif 0,059. Lakukan copy rumus ini. Ya ini berarti hanya row-nya saja yang dikunci, tapi kolomnya aja yang dikunci, tapi row-nya nanti akan bergerak. Kemudian bisa praktekin ya. Lakukan copy rumus dengan cara geser ke bawah kemudian ke kanan. Dan terakhir adalah alternatif perankingan. Ketik rumus di sel B81 sum, nah, menjumlahkan B72 sampai F72. B72 berarti ada di atas ya, sampai F72. Kemudian ini yang merah pertama, yang merah kedua untuk ranking, ketik rumus C81 sama dengan rank ya, ini untuk meranking otomatis pakai rumus atau function di Excel ya. Silakan titik B81 titik koma, ada titik koma, ada titik 2 ya. Jadi kalau titik koma, kalau titik 2 itu berarti sel B81 sampai sel B85 gitu ya, di blok B81 nya berarti sebagai acuan.
Lakukan copy rumus dengan cara geser ke bawah. Berarti yang ini silakan geser ke bawah, ini juga silakan geser ke bawah. Maka ini dibuat manual, copy dari tabel perankingan alternatif, gunakan paste value, lakukan pengurutan berdasarkan kolom ranking. Intinya ini tulis manual ya. Tambahkan nama sesuai kandidatnya, sehingga nanti akan terlihat jelas bahwa oh yang paling baik adalah Indro Danuri, kemudian Purwaka, Suminta, Rahmat, dan Zainuddin. Kira-kira itu teman-teman untuk Excelnya ya, untuk Excelnya. Walaupun saya kasih screenshot, tapi saya sertakan juga di deskripsi video agar teman-teman bisa mencobanya sendiri, melihat hasilnya, kemudian harapannya bisa mempraktekkan di Excel sehingga bisa diimplementasikan di tema-tema yang lain. Itu saja teman-teman tentang pembahasan bagaimana implementasi di Microsoft Excel-nya, metode SPK dengan metode Mabak. Mudah-mudahan jelas. Sekali lagi, file Excel bisa teman-teman download di deskripsi video. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari, kemudian dikembangkan sesuai dengan tema yang teman-teman nanti akan buat. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.